oleh ini kan kaki saya jadi seimbang, jadi punya kekuatan untuk berdiri teman-teman. Bisa lama sih saya berdiri seperti ini karena kan dua-duanya itu menginjak tanah ya teman-teman, jadi ada kekuatan untuk berdiri. Nah kalau jongkok tuh kakiku yang ini tetap harus jinjit teman-teman, karena kan kakinya nggak sama. Nah kalau jongkok ya seperti ini. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel. Teman-teman, terima kasih yang udah support dan nonton videonya. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lagi nonton, jangan skip videonya ya, tonton sampai akhir supaya teman-teman tahu penjelasan saya dari awal sampai akhir. Oke teman-teman, di video kali ini saya mau menjelaskan kondisi kaki saya seperti apa dan kekuatannya seberapa ya teman-teman. Karena sering banget pertanyaan dari teman-teman, Kak bisa berjalan enggak? Kak bisa jongkok enggak? Bisa berjalan tanpa alat bantu enggak Kak? Sebenarnya dari awal video saya sudah menjelaskan sama teman-teman ya, mungkin karena penjelasan bukan praktek, jadi teman-teman masih penasaran. Oke, seperti apa videonya? Stay tune. Teman-teman, di sini saya mempraktekkan kalau saya berdiri tanpa alat bantu. Tapi sebelum itu saya jelaskan kondisi kaki saya ya teman-teman. Jadi kaki saya itu terkena polionya itu dari panggul sampai ke ujung jari teman-teman. Teman-teman bisa lihat. Nah, dari panggul ini sampai ke ujung jari itu posisi kaki saya itu mengecil ya teman-teman. Saya di sini akan mempraktekkan berdiri tanpa alat bantu, tapi di sini saya juga harus dibantu teman-teman karena posisi kaki saya itu panjang sebelah. Kalian bisa lihat posisi kaki saya panjang sebelah, jadi kaki saya otomatis harus diganjal dengan alat atau bantuan sesuatu teman-teman. Oke, aku ambil dulu ya. Jadi aku ambil ini teman-teman, supaya kaki aku sama rata. Ini akan berdiri tanpa alat bantu, tapi saya harus dibantu dengan kursi ini supaya kaki saya sama dengan kaki kiri. Soalnya kalau nggak dibantu, otomatis kaki saya menggantung gini teman-teman, nggak ada kekuatan untuk supaya saya bisa berdiri. Coba kita ya. Kalau saya dibantu oleh ini, kan kaki saya jadi seimbang, jadi punya kekuatan untuk berdiri teman-teman. Bisa lama sih saya berdiri seperti ini karena kan dua-duanya itu menginjak tanah ya teman-teman, jadi ada kekuatan untuk berdiri seperti itu. Ibu, aku ini boleh ya, nanti ya videonya. Dan sekarang saya akan berusaha untuk jongkok, kira-kira saya bisa atau enggak ya teman-teman, karena posisi kaki saya ini kan panjang sebelah, otomatis nggak seimbang teman-teman. Kalau jongkok pun saya bisa atau enggak tahu, saya coba teman-teman. Teman-teman, saya coba untuk berusaha jongkok ya, tapi kayaknya nggak bisa deh teman-teman, tapi aku coba. Soalnya posisi kakiku itu kan panjang sebelah, jadi untuk kekuatan untuk jongkok itu kayaknya susah deh teman-teman, tetap harus pegangan. Oke, aku coba ya teman-teman. Nah kalau jongkok tuh kakiku yang ini tetap harus jinjit teman-teman, karena kan kakinya nggak sama. Nah kalau jongkok ya seperti ini teman-teman, itu pun nggak kuat lama dan harus pegangan teman-teman, karena teman-teman tahu sendiri berat badanku sekarang udah banyak jadi kurang kuat. Oke, seperti ini. Dan pertanyaan yang ketiga, apakah saya bisa berjalan tanpa alat bantu? Jawabannya tidak teman-teman, karena kaki saya benar-benar lemas, nggak ada kekuatan sama sekali untuk berjalan. Teman-teman bisa lihat sendiri, kaki saya itu benar-benar kayak layu banget ya teman-teman. Dan di sini juga saya pernah operasi ya teman-teman. Nah ini bekas operasinya seperti ini.
Ini bekas operasi saya dulu seperti ini teman-teman. Jadi dulu lutut saya ini kenapa ya, kaki saya itu bengkok ya teman-teman. Jadi lututnya itu menekuk gitu teman-teman. Jadi dulu posisi kakinya nekuk kayak gini, nggak bisa diluruskan sama sekali. Akhirnya saya operasi. Dan apa efek dari operasi tersebut? Menurut saya ya, kaki saya setelah dioperasi malah jari-jarinya tidak bisa bergerak. Dulu sebelum operasi jari-jari kaki saya itu bisa bergerak teman-teman. Sekarang tidak sama sekali. Sekarang hanya punya kekuatan sedikit untuk jari-jari kaki saya. Nah, ini ketika jari-jari saya bergerak itu hanya satu saja yang bergerak, dan ini kelingking. Apalagi untuk menjepit sendal ya teman-teman, ini jadi tidak ada kekuatan sama sekali untuk menjepit sendal. Benar-benar lemes teman-teman, nggak ada kekuatan sama sekali. Jadi yaitu saya berjalan harus menggunakan alat bantu, yaitu dengan krek, tongkat ketiak, atau bris. Tapi saat ini saya hanya menggunakan tongkat ketiak karena bris saya rusak ya teman-teman. Semoga ada rezeki lagi untuk bisa beli brisnya lagi, biar teman-teman tahu gimana sih caranya saya jalan pakai bris. Makanya kalian selalu dukung channel aku biar cepat berkembang. Nanti aku ada rezeki, aku beli bris. Oke teman-teman. Jadi tadi ya video aku berdiri, jongkok. Kalau untuk jalan aku nggak bisa bener teman-teman, karena kakiku benar-benar lemas dan tidak bisa untuk berjalan tanpa alat bantu. Semoga video aku tadi bisa menjawab rasa penasaran teman-teman. Oke teman-teman, aku juga ada sedikit cerita ya. Aku juga punya teman seorang disabilitas polio. Beliau sangat kreatif sekali ya teman-teman, supaya kakinya tidak terlihat kecil. Jadi beliau itu buat sarung kaki ya teman-teman. Susah untuk dijelasinnya ya teman-teman. Pokoknya intinya sarung kaki, dan sarungnya itu terbuat dari spons dan kain. Jadi dipakai, dimasukin ke kaki gitu loh teman-teman. Dimasukin ke dalam sampai paha seperti ini. Jadi biar supaya kakinya tidak kelihatan kecil satu. Dan dia juga bikin bokong gitu teman-teman, supaya bokongnya nggak kelihatan besar satu. Itu kreatif juga ya teman-teman. Saya disuruh nyoba sama dia, coba kamu buat, tapi malah saya nggak pede ya teman-teman. Saya lebih percaya diri dengan apa adanya, karena menurut saya sekuat apapun kita menutupi kekurangan kita, lama-lama kita juga akan capek ya teman-teman. Teman-teman, intinya seperti apapun kekurangan kita, kondisi kita, kita harus mencintai diri kita sendiri, menghargai diri kita sendiri, menyayangi diri kita sendiri, karena kita itu sangat istimewa teman-teman. Kita harus bersyukur walaupun keadaan fisik kita seperti ini. Itu tadi penjelasan video panjang saya tentang kondisi kaki saya yang polio ini ya teman-teman. Jadi saya tidak bisa berjalan tanpa menggunakan alat bantu. Mungkin banyak teman-teman polio di sana yang bisa berjalan tanpa menggunakan alat bantu karena posisi atau kondisi kaki teman-teman tersebut kuat ya teman-teman. Awalnya juga saya dulu waktu kecil itu diajak terapi sama ayah saya supaya saya bisa berjalan nggak ala kadarnya ya teman-teman. Tapi namanya anak kecil ya, yang tadinya bisa berjalan, bisa berlari, tiba-tiba tidak bisa berjalan, itu membuat saya drop dan saya kayak trauma gitu loh teman-teman. Saya nggak mau berjalan. Ketika saya diajak terapi atau belajar jalan, saya nggak mau teman-teman. Saya nangis jerit-jerit sekencang-kencangnya. Jadi maksudnya ada rasa penyesalan dalam diri saya gitu loh teman-teman. Kenapa sih dulu waktu diajak ayah saya terapi buat jalan saya nggak mau gitu loh teman-teman. Karena banyak teman-teman polio di sana. Saya juga punya teman polio ya teman-teman, banyak. Itu mereka walaupun kakinya kecil seperti ini, tapi mereka bisa berjalan tanpa menggunakan alat bantu teman-teman. Sedangkan saya berjalan harus menggunakan alat bantu. Tapi ya gimana lagi ya teman-teman, namanya ini udah kehendak yang di atas ya, saya harus terima
kondisi saya sekarang ini. Oke teman-teman, sampai di sini aja ya videonya. Semoga video saya ini menjadi motivasi untuk teman-teman semuanya bahwa walaupun kita berbeda tapi kita sangat istimewa. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa ya selalu dukung channel saya dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.